wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PPKN yang beranggotakan saya Muhammad Kisar Al-Farizi nomor absen 18. Saya Nur Fatia Nurogo absen 24. Saya Intan Kamila Nurokbani absen 15. Saya Dalia Nur Aziza nomor absen 02. Saya Naswana Bila Putri nomor absen 21. Saya Mutajana Putri nomor absen 19. Sekarang kami akan berpodcast dan berbincang-bincang mengenai hal yang baru saja kami pelajari, yaitu bab 3 di buku PPKN. Kita mau bahas apa sih di podcast ini? Di podcast ini tuh kita bakalan bahas demo-demo gitu dan juga berkaitan dengan kemerdekaan yang mengemukakan pendapat. Demo itu apa sih? Jadi demo itu dimana kita bukan kita deh, kayak orang-orang, sekelompok orang, kelompok yang menyuarakan pendapat kita, aspirasi kita kepada seseorang yang tidak sesuai dengan hak kita lah. Jadi kayak kalau misalnya kita dikasih hak, tapi kita si orang itu tuh tidak sesuai dengan hak yang kita pengen. Nah, kita bisa mendemokan, bisa memberi tuntutan kepada orang itu. Emang demo itu penting? Demo itu sih menurut aku sih demo itu penting, dimana kan kita juga negara Indonesia ini negara yang masuk negara demokratif gitu, jadi demokratis, jadi segala hal pun bisa kita suarakan kepada pemerintahan, mulai dari fasilitas umum yang kurang memadai, terus juga gaji UMR yang kurang, pajak yang naik. By the way, ngomongin soal demo, ada nggak sih demo yang besar terjadi di tahun 2025 belakangan ini? Ada sih yang berkaitan juga, demo ini tuh gara-gara gaji UMR yang dikit, tapi Pajak pajak terus naik juga, kayak sehari 3 juta ya. iya. Terus kan? juga Iya. gaji DPR dinaikin Enggak sih, tuh. itu bodoh aja. Kan itu pasti memicu banget kemarahan warga Indonesia. Oh ya, sampai ada yang dijarah ya Oh rumahnya. iya tuh. Siapa sih yang dijarah itu? Sahroni, Uya sama Eko, ya. Itu tuh kenapa sih bisa dijarah? Ini si Sahroni teh kalau nggak salah memicu amarah warga netizen, Indonesia. ngomong kalau ngebubarin DPR tuh ide orang tolol sedunia. Betul. Terus Ya, kalau gitu. misalnya Uya kenapa? Kalau Uya Juga sama memicu kemarahan warga karena joget-joget di gedung pas DPR, sedangkan orang-orangnya lagi Susah gitu. Tapi padahal kan Eko ya kan ada Eko juga kan yang dijarah. Tapi kan dia juga gak termasuk gak sih? Soalnya kan dia emang dari awal ya emang udah jadi artis, udah jadi pengusaha sukses. Jadi dia juga masuk DPR dulu gak terlalu awal, masih awal lah, bukan udah lama. Itu kenapa bisa sih netizen itu ngejarah rumahnya? Kayaknya sih kayak netizen tuh nganggap yang udah kaya, sedangkan warganya menderita, terus juga anggota DPR jadi ikut Kayak jadi- dijarah. jadi beranggapan kayak- wajib digituin juga gitu. Iya, kan kabarnya juga pendemo tuh terakhir mau menjarah rumah Puan juga tuh, tapi nggak jadi. oh iya. Terus jadinya gimana mereka 3 orang yang dijarah rumah itu? Wah, Mereka kacau. Kabur. kabur sih. Kabur Nah, kemana? ininya Tidak juga- bertanggung jawab banget. Jadi katanya juga itu Ahmad Saruni itu kabarnya nyumput di toilet. Emang iya. Iya tuh banyak di TikTok juga tuh di IG. Katanya flash disknya ketemu ya Ya. barang pentingnya. Bahkan sampai ya Iron Man ya Batman. Nah ya dijarah juga. Oh iya, yang punya Uya. Semua diambil juga koleksi-koleksinya. Tapi ujungnya juga dibalikin Dibalikin lagi. lagi. Karena menuntut. Kayak jam tangan. Iya gitu. Oh iya, jam tangan mahal. Terus beritanya masuk sampai berita-berita negara lain kan ya. Iya. Itu benar-benar
apa ya, keterlaluan banget sih Indonesia. Ya, Sampai negara lain ikut campur. karena negara kita ini masih sangat kurang. Di demo yang kemarin ada korban gak sih? Oh iya. Nah ini tuh kenapa bisa jadi demo yang besar banget sampai ke luar negeri gara-gara ada korban yang bahkan harusnya mah tuh korbannya itu bukan dia gak ikut demo, cuman gara-gara dia lagi di wilayah demo itu, jadi dia kena apalagi Dilindas. bisa sampai meninggal. Siapa sih namanya? Afan Kurniawan kalau nggak salah. Ya, itu aku. Itu kenapa sih? Iya lagi, padahal cuma nganter makanan gitu. Kan Gojek. Terus ditabrak. Ditabrak sama ini. Brimob ya. Ah. Iya, padahal kan bisa gitu ngerem dulu, belok gitu. Atau langsung jalan, tapi ini mah. Ya di situ juga salah sih. Kayak pokoknya parah banget lah. Tapi Ada aneh yang banget, kemarin. Puan ngasih motor. Gojek kan udah meninggal. Tapi di situ aku gak setuju berita polisinya cuma dikasih tahan penjara 20 hari ya. Iya. Aneh kayak nggak adil banget Indonesia. Kan si Puan teh ini ngomong ngasih motor teh, udah bapaknya ngegojek aja. Lanjutin. Karir apa? Ah. Bener keterlaluan banget. Nggak habis pikir banget. Ini kan di bab 3 tuh mengenai kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Nah jadi netizen juga pasti mencari informasi di media sosial kan, jadi kayak mengungkapkan pendapatnya mereka. Kadang mereka juga menggunakan bahasa yang negatif lah, tidak sesuai aturan. Apalagi kan demo yang terakhir itu kan gede banget tuh ya, banyak juga netizen yang komentar tipe apalah negatif pun banyak gitu. Sampai gedung-gedungnya dibakar. Iya gitu. Di Makassar. Gitu lah. Aku mau nanya nih satu pendapat kalian masing-masing. Dari Keisha deh, menurut kamu gimana sih demo kemarin tuh Demo kemarin yang besar-besaran sampai ke luar negeri? itu sih menurut aku itu demo yang udah pasti besar banget ya. Kalau di zaman sekarang ini itu udah termasuk lumayan lah besar. Sampai semua gedung DPR, hampir semua gedung DPR tuh dirusak, dibakar, sampai juga ya kan telinga internasional juga mendengar gitu ya. Jadi banyak juga fasilitas yang rusak. Jadi menurut aku sih ini demonya parah juga sih. Menurut Fatih gimana? Menurut aku sih itu aib negara. Iya, bayangin aja gitu, demo kayak begitu sampai kedengeran Luar negeri. telinga dunia, sampai masuk ke berita-berita dunia internasional. Terus kalau menurut Adelia gimana? Kalau menurut aku demo yang itu ya demonya kayak besar-besar gitu sampai kayak seluruhnya pada tahu. Terus itu juga emang salah dari DPR juga kan? Salah dari Negara kita juga. negara kita. Menurut Naswa gimana? Menurut aku kan belum pernah lihat demo yang gitu ya, terus aku kayak jadi nganggapnya ini tuh cukup parah sampai sampai masuk ke berita internasional. Malu sih, lebih ke malu. Kalau menurutnya gimana? Menurut aku sih ini parah banget, kacau. Soalnya sampai kayak gedung dibakar, sampai nggak ada apa-apa, sama DPR juga rumahnya pada dijajah semua kan, pada diambil barang-barangnya. Oh iya, aku juga nggak dengar, bahkan nggak sesuai ini ya, nggak sesuai jadwal demonya ya kan, bisa sampai malam gitu ya. Bahkan ada gas air mata gitu kan keluar dari apa sih tentara polisi. Ya, polisi Primo. Pada ini juga sempat turun tangan. Oh iya, pada dipakai Pepsodent ya Odel. Biar panas. Udah sih itu Ya, aja. ya mungkin itu aja yang kita bahas di podcast kali ini ya, PPKR. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.